kembali berjumpa dengan saya, Hersy Sugiono Arif. Nah, ini rupanya Gubernur DKI itu bukan hanya dikeroyok oleh para menteri, tapi juga kepala daerah tetangga sudah mulai ikut-ikutan mengeroyok. Bahkan Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa statement Anies ini mengakibatkan anjloknya IHSG sampai Indonesia potential loss-nya 300 triliun. Wah, ini gede sekali angka 300 triliun ini. Menurut apa yang terjadi? Dan bagaimana Anda membaca tiba-tiba bukan hanya para menteri, tapi sekarang ternyata kepala daerah mulai dari Bogor, Bima Arya, sekarang juga Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa harusnya sebelum melakukan langkah, Anies berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Bahasanya sama persis. Nah itu, jadi sesuatu itu menjadi mencurigakan kalau bahasanya sama. Lain kalau Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bogor, Pak Ridwan Kamil dan Bima Arya itu kembar siam. Nah, bisa mungkin cara berpikirnya sama. Tapi terlihat bahwa memang ada orkestrasi baru yang dipimpin oleh Pak Airlangga tuh. Begitu Airlangga mengucapkan bahwa negara dirugikan oleh Anies, seluruh punakawan harus bicara tema yang sama. Kenapa nggak ada kritik lain selain soal hubungan antara IHSG dan PSBB itu? Kan kita datanya aja agak ngaco tuh, saya nggak yakin dari mana datanya tuh. Disodorkan oleh siapa 300 triliun tuh. Data 2-3 hari ini setelah Anies ngomong itu, yang ada adalah 2,3 triliun capital outflow dari pasar saham Indonesia tuh. Jadi bukan 300 triliun. Dan dari 2,3 triliun itu sebagian besar 1,8 triliun balik ke SBN. Jadi diparkir di SBN sebetulnya karena dianggap SBN itu ya lebih aman karena dijamin negara itu, tidak tergantung pada volatilitas pasar. Jadi salah semuanya tuh. Nah kalau kita mau bela Anies misalnya, dengan gampang kita katakan, nggak ada tuh capital outflow, 500 miliar biasa per hari tuh, bolak-balik. Jadi 300 triliun itu sama dengan angkanya Pak Mahfud, mencengangkan 92%. Jadi kepala daerah kelihatan bahwa jadi kelihatan bahwa ini kepala-kepala daerah memang dikumpulkan untuk mengepung Anies. Ini kayak kerjaan preman gitu, begal ketemu begal, ngerampok ke pasar. Itu kan nggak tidak menunjukkan leadership. Leader itu dia punya alasan otentik. Harusnya Bima Arya atau Bima Arya berbeda keterangannya dengan Ridwan Kamil supaya terlihat bahwa masing-masing punya point of view. Sekarang itu point of view-nya ada point of view Menko Perekonomian, Menko Airlangga. Jadi ya sangat terlihat bahwa ini didesain untuk ngepung. Ya. Dan ketololannya adalah begitu kepungan itu berhasil, begitu investor asing membaca bahwa memang terjadi intrik-intrikan dalam politik, itu baru akan menyebabkan capital outflow makin menjadi-jadi. Ya. Jadi investor akan tinggalkan Indonesia karena perkelahian politik yang nggak masuk akal. Ya. Atau karena pengeroyokan. Ya. Jadi selalu kontraproduktif cara berpolitik istana itu. Ya. Saya juga agak heran dari mana angka 300 triliun yang disebut oleh Ridwan Kamil ini. Setahu saya, ini mungkin bisa kita koreksi dan kita cek lagi. Kalau tidak salah, yang beredar sehari itu sekarang tinggal sekitar 7 triliun di bursa saham Jakarta itu. Artinya kalau sampai 7 triliun. Ya, 7 triliun rata-rata sekarang ini harinya. Kapitalisasinya begitu. Ya, kalau kemudian 300 triliun itu mungkin dari periode pertama Pak Jokowi itu outflow capitalnya itu. Ya. Jadi sebelum Anies jadi gubernur udah terbang sebetulnya, dolarnya udah pulang dipanggil sama Fed. Ya. Nah, kenapa sekarang semua dinisbahkan kepada Anies sekarang jadinya? Anies jadi common enemy bukan karena ketakutan terhadap efek dari PSBB terhadap IHSG, tapi ketakutan bahwa Anies hari ini adalah Anies 2024. Jadi hal yang mesti mereka lakukan di 2024 dia udah lakukan hari ini. Itu namanya demensia kan. Kalau mau hajar Anies tunggu 2 hari sebelum 2024 itu, tabung kesalahannya tuh, cari-cari.
Kalau sekarang nggak ada gunanya. Karena perspektif internasional justru menganggap bahwa Anies itu digagalkan, bukan gagal, digagalkan karena kebijakannya dipotong-potong oleh kekuasaan. Jadi nggak mungkin kita menipu tatapan internasional dalam soal penanganan COVID. Itu agak dungu aja itu orang yang ngepung Anies itu dengan argumen kerugian ekonomi, itu betul-betul WHO juga akan ketawa-ketawa tuh. Investor kiri kanan kita juga akan ketawa-ketawa. Ya, ada poin yang menarik juga dari Ridwan Kamil. Kelihatannya ada tendensi memang dia pasang badan untuk pemerintah pusat karena satu soal tadi soal IHSG yang dia ikut-ikutan bicara, kedua soal keluhan Anies, bukan keluhan Anies sebenarnya, warning Anies bahwa rumah sakit di Jakarta sudah tidak akan menampung. Nah, kemudian dia menyatakan bahwa Jawa Barat siap menampung para pasien dari Jakarta. Jadi kelihatan pola argumentasinya itu basisnya adalah kecemburuan. Jadi kan menganggap bahwa kalau Anies nggak bisa, kita juga bisa tuh. Dengan maksud apa? Supaya anggaran COVID-nya pindah ke Jawa Barat apa? Kan nggak masuk akal. Justru Ridwan Kamil bilang, kalau begitu silahkan naikkan angka COVID di Jakarta, nanti kita tampung. Jadi dia berdoa supaya makin banyak orang kena COVID, supaya dia tampung. Kan lain jalan pikirannya kan. Anies membangun PSBB untuk menghentikan ekspansi dari COVID. Ridwan Kamil minta supaya ekspansinya pindah ke Jawa Barat. Kan ngaco kan logikanya itu. Jadi pasien Jakarta dikirim ke Jawa Barat itu. Berarti tambahin pasien di Jakarta. Lo Anies maksudnya hentikan penambahan pasien di Jakarta. Tuh, karena itu PSBB total. Jadi logika yang sederhana tidak bisa dicerna oleh pemimpin daerah karena soal sentimen itu. Ini betul-betul memburuk. Dan saya nggak salahin Ridwan Kamil atau Bima Arya aja. Karena mereka cuma disuruh untuk mengucapkan hal yang sama. Oleh siapa? Ya oleh konduktor utama yang menganggap bahwa kalau Anies lakukan itu, maka akan terjadi perubahan kebijakan. Itu berarti range lagi soal anggaran. Itu berarti transaksi yang udah di MOU tentang pemulihan ekonomi yang sudah ditandatangani berdasarkan undang-undang COVID dan potensi undang-undang Omnibus Law dengan cukong-cukong itu juga harus dibatalkan, hilangin. Jadi mudah sekali kita baca political economy dimension dari soal COVID ini. Iya, tapi kan kalau kita lihat political behavior dari publik Indonesia ini kan cenderung biasanya mereka berpihak pada orang teraniaya gitu. Dalam situasi saat ini publik terang-terangan melihat bahwa Anies menjadi figur yang dianiaya oleh para menteri, oleh para kepala-kepala daerah yang ada di sekitarnya. Apakah justru tidak malah menjadi semacam kerugian buat mereka karena situasinya justru berbalik? Anies bukannya malah semakin jatuh citranya, tapi malah semakin naik. Orang bersimpati pada Anies. Jangan sebutkan itu, nanti mereka berbalik arah strateginya tuh. Mereka dianiaya. Gitu ya. Sebetulnya begitu kan, apalagi kalau yang mana. Saya anggap tidak ada tetapan tadi. Ya, oke. Oke. Next session. Udah. Jadi, sebetulnya kepanikan itu yang membuat orang nggak bisa lagi justru mengambil keuntungan dari keadaan hari ini. Jadi mungkin Ridwan Kamil juga nyesel. Ya ilah, setelah diterangkan Hersubeno, waduh, gue yang jadi sasaran. Tapi nanti dia lapor lagi tuh, kan yang di briefing kan baru 2 itu, yang dekat-dekat Jakarta itu. Nanti juga Tangerang mungkin akan bereaksi, Bekasi, saya kira Bekasi, Tangerang nggak akan bereaksi ini, karena dianggap Bima Arya dan Ridwan Kamil punya satu suara, maka bisa kita tunggu 2 hari lagi suaranya akan berubah, tapi dengan misi yang sama. Artinya dalam 2 hari ini dia udah rapat lagi dengan Erlangga, tuan. Kan mudah sekali bayangin itu. Nah kalau dia gubernur otentik, ya nggak usah lapor ke istana. Dia kasih aja poin bahwa nggak benar cara berpikir Anies dengan perbandingan di Jawa Barat. Kami berhasil kok, berarti Anies juga bisa berhasil tanpa PSBB. Tapi bukan dengan menganggap bahwa kalau Anies nggak mampu, udah kita yang tampung. Itu namanya
sekaligus minta tambahan kasur ke ya. Mungkin Jawa Barat. Kita sekarang list sedikit ya untuk supaya publik lebih, kita remind publik tentang siapa saja yang sudah menyerang Anies dalam beberapa hari ini ya. Pertama tentu yang Anda sebut tadi kontak di Erlangga, kemudian Menteri Perdagangan. Saya cuma ngetes saja pada Anda Bung Rocky. Anda tahu nggak nama Menteri Perdagangan? Kalau yang dia dagangin saya tahu. Itu isu. Itu poinnya adalah bahwa ini menteri yang sangat, kita publik tidak pernah mengenal dia, tidak pernah muncul di media, tiba-tiba ikut menyerang Anies juga kan gitu. Terus kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, semua Menteri Ekonomi itu relevan gitu ya, artinya kalau persyaratan itu relevan. Tetapi tiba-tiba Wakil Menlu Mahendra Siregar juga ikut mempersoalkan itu kan jadi menarik perhatian. Oh ya, ada catatannya menteri-menteri itu ya. Ya. Buset lah. Kenapa dia tidak ngurusin 60 negara yang menutup aksesnya, mengelockdown Indonesia gitu tuh. Walaupun saya tahu dia dulu pernah menjadi Menteri Perdagangan, dia punya kompetensi, tapi kan tidak elok dalam posisi itu. Sekarang kepala-kepala daerah. Ini jadi memang aneh-aneh nih Bung Rocky. Soal Menteri Perdagangan berkomentar soal IHSG. Loh, itu bukan wilayah dia itu ekspor impor. Bukan, dia bukan soal IHSG. Kalau dia berkomentar bahwa berdampak terhadap PDB gitu, karena di jalur distribusi akan tertutup. Begitu juga Menteri Perindustrian bicara soal manufaktur yang akan, kata dia, bisa dilakukan secara selektif gitu, masih bisa operasi. Nah, Wakil Menteri Luar Negeri yang menurut saya menarik itu bicara tentang dampaknya ekonomi lebih serius, itu harus dua-duanya diimbangi. Gitu. Jadi terlihat bahwa menteri-menteri teknis yang dikoordinir oleh Erlangga pasti mesti bicara hal yang sama, Menteri Industri, Menteri Perdagangan, karena memang sudah di depan mata proyek yang diakibatkan oleh COVID itu kan. Kan ini yang tadi soal alokasi aja tuh, itu berarti memang ini menteri-menteri ini akan miskin lagi. Padahal sangat mungkin juga menteri-menteri ini sudah punya MOU dengan korporasi besar. Distribusinya kalian yang pakai ini, yang tadi disebut Pak Mahfud 92% juga begitu kan. Bukan sekedar memelihara kepala daerah, tapi menteri juga dipelihara oleh cukong gitu. Jadi memang masuk akal akhirnya terlihat bahwa koordinasi dari istana, baik melalui Departemen Dalam Negeri, karena ini suara kepala daerah, maupun melalui institusi kabinet, dua menteri itu ada di bawah koordinasi Erlangga, harus mengucapkan tema yang menyudutkan Anies itu kan itu. Tapi poin saya selalu adalah itu buat apa tema itu? Bahwa Anies disudutkan. Buat masyarakat Indonesia, nggak peduli itu. Yang peduli justru investor. Jadi dari atas investor akan lihat, wah mereka berkelahi itu. Kalau begitu ambil kesempatan untuk ambil keuntungan cepat dari pasar saham, quick gain itu, lalu pindahin ke SBN itu. Nanti lihat lagi kalau goncang-goncang lagi sekalian aja tukar balik ke dolarnya ke rupiah itu karena dia mau perlu dolar balik ke Amerika itu. Lalu drop ekonomi secara hancur-hancuran. Nah, ini akibat dari permainan politik yang tidak didasarkan pada analisis yang multivariabel. Jadi koordinasi isu ini sebetulnya dipakai dalam 2 hari ini hanya untuk menjatuhkan Anies. Jadi dianggap kalau Anies jatuh itu maka ekonomi pulih gitu, bahwa investor akan balik. Justru investor akan makin nggak percaya karena dianggap ekonomi diganggu oleh permainan politik kan. Simpel banget. Nih, saya akan bicara tapi mudah-mudahan nggak Anda ingatkan lagi, jangan diucapkan gitu. Ini khusus pada Wamenlu gitu. Menurut saya sebenarnya dia akan pas kalau bicaranya begini. Gara-gara Anies kita di lockdown itu oleh lebih dari 60 negara gitu. Iya. Mungkin lebih pas gitu ya ketimbang dia ngomong dampak kan. Jadi ini wakil Menlu kan sebagai Menlu dia mesti ciptakan semacam bahasa diplomasi untuk membungkus kekacauan koordinasi COVID ini ke luar negeri itu. Kan dia mesti bahasakan ke luar negeri. Bukan dia justru nyerang dalam negeri. Loh, problem dia disebut diplomat untuk jadi PR ke luar negeri. Sekarang terbalik. Dia justru menyerang politik dalam negeri. Kan ngaco. Tupoksinya bukan begitu.
Mestinya dia tipu luar negeri itu. Luar negeri begini sebetulnya maksudnya tuh. Yang 56 itu ya kan nggak masuk akal, masa 56 tiba-tiba satu suara untuk melek lockdown Indonesia. Itu dia suarakan ke luar negeri. Nah sekarang toanya diarahin ke Jakarta, ke balai kota, itu juga Menlu yang nggak tahu tentang atau tidak punya kemampuan diplomasi keluar, maka dia cari cara supaya dia diingat sebagai orang yang bagian dari rejim, dia ikut hajar Anies. Ngaco itu. Kalau Menteri Perdagangan yang hajar ya masih bisa lah kita terima walaupun ngaco. Ini Menteri Luar Negeri, Wakil Menlu pula yang ngomong pusat. Ya, Wakil Menlu. Oke, jadi prediksi Anda ini eskalasi serangan terhadap Anies akan berkurang atau akan terus semakin meningkat? Saya lihat Anies nggak akan terganggu, dia akan terus. Karena bagi Anies ini pertaruhan juga buat dia. Kalau dia terganggu hanya dikepung, itu artinya dia memang cetek, dia pantas dilengserin kalau begitu tuh. Tapi kalau dia bertahan kuat, maka dia akan investasikan politik sikap dalam perjuangan, dalam perkembangan politik ke depan. Karena orang ingin sekarang ada politisi yang punya sikap, ada kepala daerah yang punya sikap. Jadi saya ingin supaya Anies terus-menerus membayang-bayangi kekuasaan. Jangan dia jadi bayang-bayang dari kekuasaan. Baik. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Salam buat Wakil Menlu. Salam.